One, two, three, four, yo, ada yang baru lagi nih, ya kan? Oke, di awal scene kali ini kita diperlihatkan kelanjutan yang menarik dari chapter kemarin, di mana kita diperlihatkan Raja Naga Laut Selatan yang datang ke Kerajaan Naga Laut Utara bersama Dark Shadow di belakangnya. Lalu dia pun berkata, "Sial, kenapa aku harus datang ke tempat yang terpencil seperti ini? Aku sudah mengajak Patua itu untuk bergabung denganku, tapi dia menolaknya. Dan inilah akibatnya." Sambil ia duduk menunggangi King Kong dari Dark Shadow itu. "Hei kalian semua, ini adalah kesempatan kalian terakhir untuk join dengan kami. Jika kalian menolak, maka Kerajaan Naga Laut Timur akan diobrak-abrik dalam sekejap mata. Kalian jangan pernah berpikir tembok raksasa itu bisa melindungi kalian dari serangan kami. Jadi lebih baik menyerahlah dan bergabunglah." Aubing yang melihat si Patua Selatan berkata seperti itu, ya kan? Semuanya kita bersiap-siap untuk melawan si kegelapan itu. "Hei Patua Selatan, apa maksudnya dari semua ini? Kenapa kau bersama bayangan gelap?" Hahaha. "Hei ponakanku, aku datang ke sini untuk melayani bayangan gelap di sini yang memiliki niat baik kepada kalian. Ini kesempatan terakhir kalian untuk bisa bergabung dengan kami. Kalau tidak mau, tempat ini bisa diratakan keponakanku," ucap Raja Selatan. "Hei Patua, ingat, Laut Utara tidak pernah mau bergabung dengan siapapun. Kau tahu itu kan? Oh, kalau begitu, itu artinya kita akan baku hantam dan ratakan tempat kalian. Jangan salahkan kami jika banyak korban ponakanku," ucap Raja Selatan yang begitu percaya diri. "Semuanya, majulah, hancurkan mereka dan obrak-abrik tempat ini. Tunjukkan kekuatan bayangan kegelapan kepada mereka." Lalu mereka pun mulai bergerak. Para King Kong itu pun mulai memanjat. Dinding tinggi Kerajaan Utara pun mulai bergetar. Semua orang mulai tegang di sana. Keadaan mulai mencekam dan makin chaos saja. Aubing yang memerintahkan anak buahnya untuk cepat menyerang dan menembakkan hujan tombak kepada musuh-musuh itu. Akan tetapi, di saat mereka sedang baku hantam di area gerbang itu, Aubing mendapatkan kabar kalau ayahnya sedang baku hantam juga dengan bayangan kegelapan di ruangan makannya. Dan benar saja, Raja Laut Utara marah besar karena waktu makan siangnya benar-benar diganggu oleh para cecunguk itu. "Dasar bocah yang tak tahu diri, kalian mau mencari mati ya? Sial, akan kubelah kalian menjadi dua," ucap Raja Laut Utara yang mengamuk. Lalu baku hantam di ruang makan pun terjadi di sana. Raja Laut Utara pun mengeluarkan pedangnya dan memperlihatkan skill berpedang yang sangat barbar di sana. Para bayangan gelap itu pun berusaha menghindarinya sambil berkata, "Hei Patua, dulu kau memang sedikit kuat, tapi sekarang ini bukanlah eramu lagi. Kau tak tahu malu, jika diajak bergabung dengan kami, kau menolak. Dasar bodoh," ucap bayangan gelap itu. "Jadi rasakanlah ini, matilah kau," sambil menghantamkan kedua tinju supernya. Lalu di saat baku hantam itu terjadi, tiba-tiba scene pun berpindah kepada Aojoshi yang tiba-tiba mendengarkan keributan di sana. Aojoshi pun bertanya kepada para salah satu prajurit yang sedang berlari untuk baku hantam di sana, "Hei kalian, ada apa ini?" "Oh anak timur, kita sedang diserang bayangan gelap itu. Mereka sudah ada di luar sana." "Sampai jumpa," ucap para prajurit itu yang terburu-buru. "Sudah kuduga mereka datang," ucap Aojoshi. Lalu scene pun kembali berpindah ke garda paling depan, di mana baku hantam masih saja terjadi di sana. Para King Kong itu masih saja naik terus-menerus untuk bisa menerobos. Akan tetapi tidak semudah itu Ferguson. Para prajurit Naga Laut Timur pun berubah ke mode naga mereka dan mencoba membekukan mereka, yang mencoba memanjat dinding itu sambil dihujani oleh tombak di sana. Patua Selatan yang melihat itu pun berkata, wah, mereka sedang berusaha menghentikan kita. Sayang sekali, King Kong ini terlalu kuat. Kalau cuma itu saja, King Kong ini tidak bisa dihentikan." "Hei, sepertinya kau datang juga dengan persiapanmu ya. Hasil dari perang ini sudah terlihat. Siapa yang akan menang?" ucap si Patua itu. "Hei Patua, aku mendapatkan perintah dari Kaisar Langit untuk meratakan mereka semua dan memimpin pasukan ini," ucap Dewa Kegelapan Ringstar. Wah, kalau kau ada di sini, aku yakin Kerajaan Naga Laut Utara akan rata dalam sekejap mata. Kasihan sekali para naga yang kau bawa ini. Mereka seperti anjing yang jinak. Namun mereka masih ada keangkuhan di dalam hatinya. Begitukah? Kalau begitu, aku akan injak-injak keangkuhan mereka di sini.
Hahaha, kau betul sekali. Dewa Kegelapan ini akan menjadi contoh yang bagus untuk para naga lainnya, ucap Patua Selatan itu. Mereka semua nantinya akan terlihat seperti anjing yang jinak dan menurut kepada kalian semua. Dengan begini, para suku naga akan tunduk kepada kalian, ucap Patua Selatan itu. Haha, dasar Patua sialan. Kau tak tahu diri. Apakah kau lupa kau juga adalah anjing kami? Akan tetapi, kau berbeda levelnya dengan mereka. Dan kalian semua, suku naga, akan selalu ada di bawah kaki kami, ucap Ringstar atau Tianggang. Lalu Shin pun berpindah ke istana Dark Shadow sebelum Tianggang pergi ke kerajaan Naga Laut Utara. Di saat itu, dia didatangi oleh Xintian. Xintian cemas dengan satu hal. Dia mengatakan kalau Yuan Yin Tianzu sedang bergerak ke jalur iblis untuk mengambil Sang Sutra. Ucap Xintian, ini semua tidak bisa dibiarkan, aku akan merebutnya. Hahaha, kau benar sekali. Meski dia leluhur kita, tapi aku tidak suka dengannya. Aku juga ingin membunuhnya, ucap Tianggang. Haha, kau adalah anak buah yang bisa kupercaya, Tianggang, ucap Xintian. Hei, kau selalu ingin meminum darah para naga kan? Jika kau mau, sebaiknya kau obrak-abrik saja dan taklukkan saja tuh negara utara itu. Semua untukmu di sana. Terserah kau mau apakan mereka, ucap Xintian. Lalu Shin pun kembali ke timeline sekarang, di mana Tianggang pun tertawa sambil berkata, hahaha, wow, ini pasti akan sangat menyenangkan. Jika dipikir-pikir, ini akan menjadi pesta darah sang naga yang sangat menarik, bukan? Kau benar, 3 bayangan gelap sudah menyusup duluan untuk mengalahkan Raja Laut Utara. Dengan begini, perang akan selesai, ucap Patua itu. Sementara itu, Shin pun berpindah ke tempat penjara Aojoshi, di mana ibunya mengeluarkan Aojoshi untuk segera kabur dari Laut Utara ini. Akan tetapi, Aojoshi menolaknya dan malah ingin bertarung walaupun harus mati. Aojoshi bertanya kepada ibunya, kenapa kau tidak kembali? Untuk apa ibu kembali? Kau jangan salah paham dulu, Aojoshi. Aku melepaskanmu karena di dalam tubuhku ada darahku yang mengalir di sana. Oh begitu ya ibu. Kalau begitu, aku akan ikut bertarung di sini. Lalu Shin pun kembali lagi berpindah ke depan gerbang Naga Laut Utara, di mana para King Kong itu berhasil menjebol pertahanan utara dengan mudahnya, dan mereka pun baku hantam di sana. Keadaan garda paling depan mulai sangatlah kewas semua. Hahaha, kalian semua bersiaplah untuk mati, ucap para Dark Shadow itu. Akan tetapi, Aobing mencoba menahan mereka sendirian di garda paling depan itu. Di saat Aobing sedang baku hantam dengan mereka, tiba-tiba pasukan yang lainnya melewati Aobing begitu saja. Aobing kaget di sana dengan serangan cepat seperti ini. Pikiranku buyar, aku tidak bisa konser lagi, ujarnya. Hei Tuan Putri Raja, kau lihat kemana? Kau sangat meremehkanku ya rupanya, ucap Dewa Bayangan itu. Sial, majulah, ucap Aobing. Rasakan ini, serangan rantai mautku. Akan kupastikan aku mulai dari matamu, ucap Dewa Bayangan itu. Lalu Aobing yang kurang siap, dia pun tidak bisa menghentikannya. Sial, cambuknya ini begitu cepat dan fleksibel sekali. Di saat mata Aobing akan tertusuk, tiba-tiba Aojoshi pun muncul di hadapannya dan menahan serangan itu dengan pedang apinya yang sangat menggebu-gebu di sana. Dan chapter kali ini pun berakhir di sini. Terima kasih sudah nonton channel ini. Like aja jika kalian suka, dislike aja jika kalian tidak suka. Kami ceritain pamit dan sampai jumpa di next video. Bye bye.